Halo, assalamualaikum. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat petang buat teman-teman sedulur-sedulurnya Bunda di mana saja berada. Hari ini Bunda mau pergi ke pengajian komplek di rumahnya Ibu Yuriati juga. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sehat-sehat ya? Moga-moga semua teman-teman sehat-sehat. Hari ini Bunda pengajian rutin di komplek ya. Ikuti terus perjalanan Bunda sampai di tempatnya Ibu Yuliati. Menunggu temannya Bunda. Bapaknya Tiap malam ya baca doa di Parda. Pak Parda. saya pas meninggalnya Pak Parda nggak disangka-sangka itu Mama Pak Nanang. Pardan juga begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, belum ada yang datang. Belum ada. Assalamualaikum. Ya sudah kasih longgar, tambah bilang 55 senti lagi. Oh, ini salah. Ini lagi menunggu yang lain pada belum datang ya Bu. Atau kudeta sekolah saya. Tidak, saya itu dulu. Makanya saya tahu dalamnya jenengan. Allah alam sudah dimohon pada Pak Ustadz untuk memberikan isi buat kita mudah-mudahan bekal kita di akhirat nanti Pak. Mudah-mudahan kita di pengajian ini besok-besok kalau kita sudah diambil sama yang Maha Kuasa bisa diambil dengan cara husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أزواجا كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم فلا يهتدون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kontribusi ada yang juga dengan dana dan sebagainya macam-macam. Karena apa? Tingkat daripada kemampuan kita tidak sama. Jadi ada yang sudah saya yang bagian ikut
tenaganya saja, saya ikut memikirkan, saya ikut membuat proposal, saya ikut menjadi ini, semuanya itu menjadi ibadah jariyah bagi kita semuanya. Artinya ketika jariyah tidak hanya identik dengan berupa uang yang kita keluarkan, tetapi pemikiran dan juga gotong royong dalam rangka untuk bagaimana sebuah tempat ibadah itu bisa didirikan, maka semua yang berkecimpung di situ nanti ketika mereka sudah meninggal dunia, tetapi apa yang telah mereka bangun dulu, artinya ini sebuah masjid, masih banyak orang yang mau datang untuk beribadah, masih banyak orang yang mau sujud, masih banyak orang yang mau membaca Al-Quran di masjid itu. Maka orang-orang yang ikut berperan aktif dalam rangka terwujudnya tempat ibadah itu akan mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang menggunakan fasilitas itu untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Ngaji ya sudah ngaji, masa bodoh dengan orang lain. Artinya terkadang kita masih banyak yang egois. Karena apa? Ketika tidak diperhatikan oleh orang, ketika tidak dihargai oleh orang lain, maka kita banyak yang down. Akhirnya apa? Malas. Mereka kayaknya nggak ini dengan ini, dan pokoknya macam-macam lah dengan alasan macam-macam. Memang kembali kepada figur seorang pemimpin di situ yang ketika caranya dalam merangkul semua umat, merangkul jamaah dan sebagainya, ini beda-beda karakter. Dulu awal dari 2012 saya pindah ke Sawi, punya niat saya ingin memakmurkan masjid di Sawi 4. Berdiri lah, ini jadi masalah. Kenapa tidak mau gabungan gitu bahasanya? Bukan masalah tidak mau gabung dan tidaknya, tetapi pengurusnya yang tidak bisa merangkul, inilah menjadi konfliknya adalah yang di dalam hati. Maka pas Allah takbiratul ihram, Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah. Ini yang wajib, bukan yang usolinya, ini masalahnya. Usoli itu sunnah, wajibnya yang di dalam hati. Ketika kapan tempatnya? Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram. Mohon maaf, takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan. Itu bagian dari sunnah. Wajibnya takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Tahnya sholat. Ini harus paham kita sebetulnya, Bu. Tapi saya tadi nggak mau, maksud saya mau masuk ke tema ini. Temanya lain, dasar tema dari awal tadi sebetulnya. Ini. Jadi ini sebetulnya kita harus pahami bagaimana kita berbagi kualitas sholat kita kalau ini kita tidak paham. Itu masalah dari paham keluarga. Ini masalahnya. Berarti apa? Tidak ada dong yang mungkin kita tidak apa itu artinya bagaimana caranya kita menyampaikan ilmu itu terutama kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Ketika nanti kita tinggalkan anak cucu kita yang pandai berdoakan orang tuanya, Allahumma fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka apa? Walaupun orang tua sudah berpindah alam dalam alam barzah, ketika kita mampu meninggalkan anak-anak yang pandai mendoakan kita dengan membacakan suratul Fatihah, dengan membacakan istighfar, masya Allah, akan terus nyampe, Bu. Karena seorang anak ini awalatin sholihin jati ulah menjadi ketiga. Jadi pertama adalah amal jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan putus. Walaupun orang yang sudah meninggal, ketika ilmunya masih diamalkan oleh manusia-manusia berikutnya atas apa yang dia ajarkan, maka ini disebut dengan jariyah. Jelas kita percaya ada siksa kubur, itu pasti ada. Ternyata ketika di alam barzah ini, seorang anak yang di dunia ketika mengucapkan kalimat istighfar untuk orang tuanya, maka siksanya yang dilakukan oleh mungkar nakir kepada jenazah itu, maka dia akan terhenti ketika anaknya di dunia membacakan doa. Ini menjadi bagian apakah doa itu nggak nyampe. Kalau yang doakan anaknya nyampe, Bu, awalatin sholihin ya doa anak yang soleh dan soleh ini sampai nyampe semua. Dikiaskan, bahasa itu namanya kias, Bu. Dikiaskan karena kita makannya nasi beras berarti pakai beras kan begitu. Kok ngotot-ngototan harus Quran sunnah, maksudnya piye gitu. Ini diantara. Nah, maka Ibu sekalian, ketika istighfarnya seorang anak, doanya seorang anak kepada orang tua menjadikan diringankan siksa, seandainya nanti mungkin ya saya ataupun siapapun masuk ke dalam alam barzah disiksa oleh Allah, tetapi meninggalkan generasi anak-anak, pesen tolong kalau orang tuamu, kakekmu, nenekmu mati ini doakan. Itu Bu maksud saya, pesenkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kamu hanya memburu dunia, kau lupa mendoakan orang tuamu. Itu diantaranya. Makanya kapan, bagaimana Pak Ustadz kita mau memesan VIP Rodotin Miladil Jannah ya sekarang.
Sekarang masih ada waktu. Kenapa? Tinggalkan generasi anak-anak yang soleh dan soleh. Paling tidak, nah, bapak sama mak cuma titip pesen. Kalau nanti suatu waktu bapak sama mama ini sudah meninggal, jangan pernah lupa doakan bapak sama mama setelah sholatmu. Jadi hidup ini bagaimana kalau dia sudah pesan mengirim Al-Fatihah kan jauh. Oh iya, Boleh kan tidak? ya. Posisinya orang tua masih hidup begitu kan? Iya, Nah, kan tidak ada batas dimensi bahasanya. iya. Saya sampaikan tidak ada batas dimensi. Kalaupun sekarang yang berulang tahun saja kita bacakan ayat dengan niat agar Allah memberikan panjang umur, sehat jasmani, rohani, ya nyambung tetap bisa. Kan banyak yang tidak percaya itu kepada siapa? Kepada yang sudah meninggal. Jadi Demikian kalau ada tadi yang kurang baik mohon dibuang saja jauh-jauh. ceramah dari Jika itu Bapak ada manfaatnya, monggo. Ustadz Haji Ali Insya Allah, kita Mustafa. sama belajar. Moga-moga Semoga kita Allah bisa memetik memberikan kefahaman dari hasil kepada kita semuanya. ceramahnya ini ya Yang Bunda. manfaat. Insya Allah hidup kita menjadi berkah semuanya karena ilmu yang kita Kita dapat menjadi manusia dan yang bisa baik mengaplikasikan, dan harapannya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kebaikan kehidupan di dunia apapun bentuknya. Dan insya Allah Waktunya kebaikan sudah di akhirat, mau habis. dan juga dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Sekian dan demikian. Mungkin anak cucu kita diberikan kemudahan, kita tangan kita, Allah akan memberikan hidayah. Amin. Kalau hidayah tidak turun itu susah Pak Ustadz, kita baru ngomong sudah ditolak, dipilihin gini. Sampai di sini dulu Bunda-bunda video Bunda Lis. Panjang lebar, mudah-mudahan tertanam di hati ibu. Pengajian diisi ceramah oleh Bapak Ustadz Ali Mustafa. Saling ketemu satu sama lain. Pak Moga-moga Ustadz. Kalau ceramah kita tadi anggota bermanfaat kita ya Bunda-bunda. lalu ada yang meninggal masih muda. Jadi makanya Terima kalau kita bisa kasih bertemu begini kita yang sudah alhamdulillah. like, Maka kami mohon dan kepada ibu-ibu komen. semua, mari kita membaca Assalamualaikum. Fatihah buat almarhum